Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah sebelumnya kita telah sampai pada kisah Nabi Daniel, ya. Nabi Daniel bermimpi. Ya, sebelumnya Nabi Daniel selalu mentakwilkan mimpi, ya, dari rajanya. Ya. 2 kali mentakwilkan mimpi Raja Nebukadnezar II, dan sekali menerjemahkan, ya. Dan sekali menerjemahkan keajaiban yang dilihat oleh Raja Kaldea, yaitu Raja Barnasya, yang melihat ketika berpesta dengan para pejabatnya berpesta dengan para pejabatnya, di tengah-tengah pesta dia melihat ada punggung tangan menuliskan sesuatu yang di tembok, dan ketika punggung tangan itu sudah pergi, tulisan itu tetap ada, sehingga membuatnya gelisah dan takut dan memanggil Nabi Daniel untuk menerjemahkan tulisan yang ada di tembok itu. Setelah itu gantian Nabi Daniel yang bermimpi, yang mimpinya sangat dahsyat, ya, dengan melihat kemunculan 4 binatang dari laut yang bergejolak karena diterpa angin keras dari 4 penjuru. Ya, ada muncul 4 binatang yang masing-masing punya kehebatan sendiri, dan yang paling hebat adalah yang nomor kemunculan binatang yang keempat. Setelah itu melihat ada orang tua yang di hadapan orang tua itu ada majelis orang-orang suci yang membaca kitab. Setelah itu muncul Barnasya atau anak manusia menghadap orang tua itu, yang kemudian oleh orang tua itu Barnasya dibawa ke hadapan Allah, dan oleh Allah Barnasya ini kemudian diberikan kekuasaan kerajaan, ya. Dengan kekuasaan kerajaannya itu kemudian Barnasya mengalahkan tanduk kecil yang muncul dari 10 tanduk dari binatang keempat yang sangat luar biasa, di mana tanduk kecil itu mengucapkan kata-kata yang sombong yang menantang yang maha kuasa, dan akhirnya dikalahkan oleh Barnasya. Itu adalah kisah yang kemarin. Jadi apa sebenarnya mimpi yang sangat bernuansa nubuah, ya. Nubuah untuk siapa? Karena Nabi Daniel adalah kaum Yahudi, pasti nubuahnya juga diperuntukkan kaumnya, yaitu nubuah kenabian yang perlu disampaikan kepada kaumnya, sehingga mimpinya itu ditulis di dalam kitabnya, ya. Mimpinya itu ditulis dalam kitabnya. Karena ditulis dalam kitabnya, maka mimpi itu menjadi nubuah Nabi Daniel tentang nasib kaumnya, tentang nasib bangsanya. Maknanya adalah Bani Israel akan ditaklukkan dan ditindas oleh 4 kerajaan secara bergantian. Jadi Bani Israel ditaklukkan dan ditindas oleh 4 kerajaan secara bergantian. Bahkan Allah pun akan ditantang. Allah pun, ya, Allahnya
Bani Israel ditantang oleh raja kerajaan keempat, salah seorang raja kerajaan keempat, ya. Ketika raja tersebut muncul dari 10 raja. Jadi raja dari kerajaan keempat, jadi ditentang oleh Allahnya Bani Israel, ditentang oleh raja dari kerajaan keempat, yang kerajaan keempat itu akan mempunyai 10 raja. Jadi salah satu rajanya yang menentang Allahnya Nabi Daniel. Itulah nubuah Bani Israel, bahwa Bani Israel dijajah bergantian oleh 4 bangsa. Saat ini, saat Nabi Daniel bermimpi, itu Bani Israel telah dijajah oleh satu kerajaan pertama, yaitu kerajaan Kaldea. Jadi sudah dijajah oleh kerajaan pertama, yaitu Kaldea. Sudah cukup lama dijajah oleh kerajaan Kaldea. Nah, justru yang akan menolong, nanti setelah nanti ada yang menolong setelah setelah kerajaan keempat, ya, setelah kerajaan berangkat, dan dan penolong itu akan menghancurkan kerajaan keempat. Itulah makna dari mimpi Nabi Daniel yang telah menjadi nubuah bagi Bani Israel, ya. Siapa itu raja keempat itu? Setiap nabi, setiap rasul pasti menubuahkan tentang kedatangan rasul terakhir. Itulah makna muncul Barnasya, ya, yang akan menolong Bani Israel dari penindasan bangsa-bangsa terdiri dari 4 bangsa itu. Sejarah membuktikan itu. Nah, sejarah ternyata membuktikan itu. Bagaimana itu? Ya. Bahwa Bani Israel ditolong oleh Rasul terakhir, ya. Oleh umatnya Rasul terakhir tidak jauh setelah Rasul terakhir pergi. Setelah Bani Israel terusir dari negerinya, raja keempat dikalahkan oleh umatnya Rasul terakhir. Itulah, ya, makna dari mimpi Nabi Daniel. Kalau kita lihat secara historis, maka nantinya Bani Israel akan dijajah oleh 4 kerajaan. Yang pertama sedang dijalani oleh Nabi Daniel, yaitu kerajaan Kaldea. Nanti muncul kerajaan lain yang menggantikan kerajaan Kaldea, menindas menjajah Bani Israel, yaitu kerajaan Persia. Setelah kerajaan Persia adalah kerajaan Yunani. Setelah kerajaan Yunani, Bani Israel dijajah oleh Imperium Roma. Ya. Nah, pada masa Barnasya telah muncul, tidak jauh dari kepergian Rasul terakhir itu, umat Islam mengalahkan Imperium Roma, mengalahkan Bizantium, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan ketika Umar bin Khattab mengalahkan Bizantium pada tahun 638 Masehi, Umar bin Khattab lah yang memulangkan kaum Yahudi yang saat itu terusir dari negerinya. Tidak boleh satu orang pun yang tinggal di negerinya sejak tahun 135 Masehi hingga
Umar bin Khattab mengalahkan Bizantium pada tahun 638 Masehi. Ya. Kaum Yahudi ini dipulangkan lagi oleh Umar bin Khattab ke negerinya. Jadi kaum Yahudi, Bani Israel itu tidak tinggal di negerinya, tinggal di negeri orang lain semuanya. Itu kalau dihitung sejak tahun 135 Masehi itu berarti selama 503 tahun. Kalau kejatuhan Israel Samaria dan Israel Yudea, Israel Samaria pada tahun 715 sebelum Masehi, Israel Yudea tahun 587 sebelum Masehi, yaitu masa sebelum Nabi Daniel. Israel Yudea sudah pernah dikembalikan oleh ketika Bani Israel dijajah oleh Persia. Salah satu raja Persia yaitu Cyrus atau Jordan Koresi Agung, Cyrus Agung memulangkan sebagian kaum Yahudi dari Babilonia ke negerinya untuk membangun negerinya kembali. Ya. Jadi 2 kali pemulangan kaum Yahudi. Tapi kalau Israel Samaria sejak negerinya hancurkan, dikalahkan, dan mereka terusir dari negerinya dari Israel, terusir dari Israel Samaria, dan akhirnya menjadi Israel diaspora di Eropa hingga Rusia dan Britania Raya. Mereka baru dipulangkan ke negerinya oleh Inggris dan Perancis setelah Perang Dunia Kedua. Ya, setelah Perang Dunia Kedua, jadi lama sekali ya, berarti sekitar 2.600 tahun Israel Samaria itu Israel Samaria diaspora, yang jadi diaspora itu baru dipulangkan. Tapi kalau Yahudi mengalami 2 pemulangan pada masa Persia dan kemudian terusir lagi ketika jatuh hukuman kedua, seperti yang informasikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 ya, ayat 7, mereka dikalahkan oleh hamba Allah yang ditatangkan dari bangsa lain, kemudian mereka terusir dari negerinya, kemudian setelah hukuman itu dijalani di luar negerinya ya, selama 503 tahun dipulangkan oleh Umar bin Khattab. Jadi kalau kaum Yahudi mengalami mengalami 2 kali hukuman, mengalami 2 kali pemulangan, itu kaum Yahudi. Kalau Israel Samaria mengalami 1 kali hukuman, tapi 1 kali hukuman itu dia terusir ke negeri orang lain selama 2.600 tahun dan baru dipulangkan oleh Inggris dan Perancis setelah Perang Dunia Kedua. Itu bedanya. Ya. Dan pemulangan yang oleh Inggris dan Perancis itu yang kita kenal dengan penguasa negeri Israel sekarang ini, yaitu kaum Zionis itu. Itulah ya, yang dimimpikan oleh Nabi Daniel itu ya, adalah itu ya. Jadi nubuahnya Nabi Daniel adalah kisah itu, yang nanti dalam kisah Rasul dan Nabi akan sampai ke sana, kronologisnya bagaimana sehingga bisa terjadi peristiwa seperti itu, nanti akan kita ungkap satu persatu perlahan-lahan. Itulah makna dari nubuah Nabi Daniel yang dituliskan dalam kitabnya berdasar mimpi atau wahyu dalam bentuk mimpi yang diterimanya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kisah Nabi Daniel dan Bani Israel di negeri Kaldea.
ketika, jadi agak mengulang sedikit, ketika Kaldea menjatuhkan Yerusalem, mertua Nebukadnezar II, yaitu Raja Media, melanjutkan serangan invasinya ke Asia Kecil di wilayah kerajaan Lydia. Ya, jadi ini agak mundur lagi sedikit ya. Ternyata kerajaan Lydia tidak mudah untuk ditaklukkan. Selama 5 tahun, sepanjang tahun 590 sebelum Masehi sampai 585 sebelum Masehi, kedua pasukan kerajaan ini beberapa kali bertempur di seberang sungai Halis. Namun tidak pernah ada pihak yang memenangi peperangan. Nah, Nebukadnezar kemudian mengambil kesempatan untuk merangkul kedua belah pihak dengan mengirim utusan perdamaiannya, yaitu Nabonidus. Nabonidus itulah yang akhirnya menjadi setelah Nebukadnezar meninggal, kemudian dengan cepat beberapa kali ganti raja, kemudian akhirnya Nabonidus merebut kekuasaan kerajaan. Namun ketika Nabonidus sudah mendapatkan kekuasaan itu, diberikan kepada anaknya yang bernama Belshazzar, ya. Belshazzar. Ya. Perdamaian yang dibangun oleh Nabonidus disepakati dengan perkawinan Astyages, anak Raja Xerxes, Raja Media, dengan Aryenis putri Aliates, Raja Lydia. Nah, itu bukan kebiasaan Nebukadnezar sebenarnya, memilih jalan damai untuk menyelesaikan masalah perebutan kekuasaan di wilayah. Itu sebenarnya bukan kebiasaan Nebukadnezar. Namun dengan inisiatif perdamaian tersebut, Kaldea mempunyai 2 negeri sekutu yang menghormatinya sebagai pemimpin sekutu. Langkah tersebut juga mungkin sangat dipengaruhi oleh mimpinya yang ditakwil oleh Nabi Daniel, ya. Jadi ini setelah peristiwa itu terjadi setelah mimpi Nebukadnezar yang pertama, ya, yang akhirnya dia menjadi raja dari persekutuan raja-raja di wilayah sekitarnya. Tidak lama kemudian Astyages meninggal dan kekuasaannya digantikan Xerxes meninggal dan kekuasaannya digantikan Astyages, saudara istri Nebukadnezar. Jadi ini kisah munculnya Persia, ya, agak menyimpang dari Kaldea, tapi ini mengkisahkan tentang munculnya Persia. Munculnya Persia pertama kali, ya. Inilah kisahnya. Astyages hanya memiliki anak perempuan dari istri-istrinya. Salah satu anak perempuannya yaitu Mandane yang diperolehnya dari Aryenis. Ya. Hingga Mandane dewasa, Astyages juga belum memperoleh anak laki-laki. Astyages sangat khawatir tidak mempunyai anak laki-laki yang akan menjadi calon penggantinya. Dia tidak ingin suami anak perempuannya tiba-tiba menggantikannya. Bahkan Astyages juga berpikir jika nantinya tahtanya langsung jatuh ke cucunya, itu tidak dikehendaki oleh Astyages. Sesuatu yang tidak diinginkan oleh Astyages, intinya dia harus mempunyai anak laki-laki. Akhirnya bahkan, ya, ketika Mandane, anaknya yang dari Aryenis, ya, bersuami, jadi Mandane bersuami, kemudian muncul anak laki-laki yang akan menjadi penggantinya. Jadi Mandane ini ketika bersuami, ya, muncul anak laki-laki. Astyages juga tidak ingin anak laki-lakinya Mandane jadi penggantinya.
penggantinya harus anaknya sendiri yang laki-laki. Tapi dia sendiri, dia tidak pernah mendapatkan anak laki-laki. Mengapa demikian? Karena Mandani perempuan, anaknya kan perempuan. Jadi anaknya Mandani itu adalah oleh karena itu anaknya Mandani tidak dikendakinya menjadi raja penggantinya. Ya. Karena itu bisa jadi cucunya anak Mandani ini bisa jadi musuhnya nantinya. Itu adalah yang dipikirkan oleh Mandani. Nah, supaya itu tidak terjadi, ya, supaya itu tidak terjadi karena Mandani sudah waktunya menikah, akhirnya Mandani harus dicarikan suami yang berasal dari taklukannya, orang yang menjadi taklukannya, raja yang menjadi taklukannya. Ya. Jadi ketika Mandani dewasa, Astyages harus mencarikan suami yang berasal dari taklukannya. Ya. Astyages melihat jalan keluar pada raja negeri kecil taklukannya, negeri kecil dari taklukan Media, kerajaan Media, yaitu kerajaan kota Ansan. Ya. Kota Ansan ini sampai sekarang masih ada, ya, kota Ansan. Jadi dulu kerajaan kecil, kerajaan kota namanya Ansan. Ya. Ansan itu sampai sekarang masih ada itu di Iran, ya, di Iran, Persia. Kalau dulu Persia, ya, kota Ansan. Ya. Kemudian Mandani dikawinkan dengan raja kota Ansan, yaitu Kambises. Kambises sendiri menjadi raja Ansan setelah menggantikan tahta ayahnya yang bernama Cyrus. Ya. Nama yang terkenal ini nanti akan jadi nama terkenal. Cyrus ini akan menjadi nama yang terkenal. Meskipun pada saat Mandani menikah dengan Kambises, Cyrus sudah meninggal. Tapi nama ini akan menjadi nama yang terkenal. Mandani kemudian ikut suaminya ke Ansan. Ya. Dengan demikian Astyages telah menjauhkan atau bahkan menyingkirkan, ya, bisa dikatakan menyingkirkan Mandani, ya, anak perempuannya itu dari istananya. Sedang Astyages masih berharap akan mendapatkan anak laki-laki dari istri-istrinya yang lain. Ternyata Mandani segera hamil, ya. Mandani segera hamil, mendahului istri-istri dan gunik-guniknya Astyages, ya. Ya, namanya takdir itu nggak bisa dilawan kan gitu, ya. Mandani segera hamil karena rasa khawatirnya membuat Astyages mengambil anaknya yang sedang hamil. Jadi ketika hamil itu anaknya diambil pulang, dibawa pulang ke istana Media di kota Ekbatana, ibu kota Media. Ya. Akhirnya Mandani melahirkan. Nah, ketika Mandani melahirkan, ternyata yang muncul adalah anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini oleh bapaknya diberi nama Kores atau Cyrus. Nah, nama kakeknya itu tadi, ya, yang sudah meninggal, ya. Diberi nama Kores atau Cyrus mengikuti nama kakeknya, ya. Pemberian nama seperti itu membuktikan kekhawatiran. Nah, jadi pemberian nama ini, ya, karena namanya adalah Cyrus, namanya adalah Kores, ya. Ini membuktikan kekhawatiran Astyages, ya, bahwa cucunya itu lebih tepat sebagai keturunan dari dinasti Ansan, bukan dinasti Media yang bisa jadi musuhnya. Jadi cucu laki-lakinya ini
adalah keturunan dinasti Ansan, bukan keturunan dinastinya dia, dan bisa menjadi musuhnya. Jadi cucunya menjadi musuhnya. Ya itulah pemikiran zaman dulu memang seperti itu. Pemikiran dinasti ya seperti itu ya. Dinasti kerajaan itu ya seperti itu. Makanya kalau sekarang ini orang membenci dinasti politik ya karena dinasti kerajaan ya memang seperti itu. Segera Astyages memanggil perwira utamanya yang juga sepupunya yaitu Harpagus. Jadi ketika Kores kecil ini lahir, Astyages membuat rekayasa. Dipanggilnya sepupunya yang jadi panglimanya yaitu Harpagus. Ditugasinya Harpagus untuk membunuh Kores yang masih merah ya, bayi merah itu. Dengan berharap semuanya akan berpura-pura mengatakan bahwa Kores meninggal ketika masih bayi. Ya. Harpagus meskipun menerima tugas dengan berat hati, apalagi ini pekerjaan berat, ya, karena jika pembunuhan Kores itu diketahui orang lain, maka justru dirinya, Harpagus sendiri yang akan dibunuh oleh Astyages dengan tuduhan telah membunuh cucunya, kan gitu. Jadi Harpagus itu mau melaksanakan tugasnya, tapi Harpagus juga berpikir kalau sampai yang akan dilakukannya ini bocor, maka dirinya yang akan dibunuh oleh Astyages. Berat ya, tugas berat bagi Harpagus meskipun tidak cocok dengan hatinya. Nah akhirnya apa? Harpagus mencari jalan keluar. Harpagus berpikir bahwa anak itu harus mati, tapi bukan dari tangannya ya, tetapi dari tangan orang lain yang dapat menunjuk ke arah Astyages. Nah, ini jadi bersiasat juga ya. Jadi Harpagus ini berpikir mencari orang yang bisa ditugasi membunuh Kores. Tapi kalau pembunuhan ini terjadi, maka yang akan dihukum mati itu bisa menunjuk bahwa yang menyuruh membunuh adalah Astyages. Kan gitu ya. Jadi bersiasat juga kan bahwa pembunuhan itu diperintahkan oleh Astyages ya. Akhirnya Harpagus menemukan seseorang ya, yang dianggapnya bisa melakukan itu, yaitu penggembala ternak milik Astyages. Jadi penggembala ternaknya kerajaan yang diberi tugas oleh Harpagus ya, dengan pesan rahasia dari Astyages. Jadi dia mengarang pesan rahasia. Dia bukan hanya ngarang ya, tapi memang menyalurkan perintah Astyages bahwa harus dibunuh, tapi ada tambahan-tambahan yang kalau sampai ketahuan harus bisa menunjuk ke Astyages, kan gitu. Namun secara tak juga penggembala itu justru bersyukur atas perintah itu, perintah membunuh itu. Karena apa? Karena istrinya baru saja kehilangan bayi laki-lakinya yang meninggal. Jadi penggembala ternak ini istrinya baru saja kehilangan bayinya yang baru lahir karena meninggal. Jadi dapat ganti. Jadi bayi yang meninggal itu dapat ganti. Si penggembala ternak ini dapat ganti dari anaknya yang baru lahir yang meninggal ya. Maka dibawa pulang itu Kores ya. Kores dibawa pulang, dan setelah itu dilaporkannya kepada Harpagus dengan menunjukkan kubur bayi anak laki-lakinya sendiri. Nah, ketika Harpagus melihat kubur bayi laki-laki itu, ya sudah, dia
Tidak tahu apakah dibongkar atau tidak, sudah ditunjukkan mungkin dibongkar, cuma nggak dibongkar itu pembungkusnya, cuma dibongkar sedikit, kelihatan bayi anak laki-laki, tidak kelihatan mukanya, mungkin begitu ya. Tapi Harpagus percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh pengembala ternaknya kerajaan itu ya. Ini adalah lukisan bagaimana bayi Kores, bayi yang bernama Kores itu diberikan pengembala kambing ternak kerajaan oleh Harpagus. Nah, setelah mendapatkan laporan melihat kuburan bayi itu, Harpagus kemudian melaporkan kepada Astyages bahwa perintahnya sudah dilaksanakan. Sedang Mandane menerima kabar kematian anaknya dengan sedih, dan beberapa saat kemudian oleh Astyages dipulangkan ke Ansan, diserahkan kembali kepada suaminya, diserahkan kepada Kambises ya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian ya, suatu ketika Astyages yang tetap tidak dapat memperoleh anak laki-laki dari istri-istrinya, saat itu dia sedang berjalan-jalan. Dia ketika melihat sekelompok anak-anak sedang bermain, ternyata tertarik pada sekelompok anak-anak yang bermain itu, dan dia berhenti. Dilihatnya salah seorang anak yang di antara anak-anak yang bermain itu adalah anak yang cakap ya, yang dapat memimpin anak-anak lainnya. Dia tertarik dengan anak itu, kemudian anak itu dipanggilnya. Ditanya siapa orang tuanya dan di mana rumahnya. Nah, bermula dari pertanyaan itu, akhirnya terkuaklah siapa anak yang berumur sekitar 10 tahun itu. Jadi peristiwanya telah lewat 10 tahun. Astyages baru menemukan anak itu ya. Jadi 10 tahun itu juga tidak mendapatkan anak laki-laki ya. Akhirnya ketahuan dengan terungkap bahwa anak itu adalah Kores ya, yang sudah berumur 10 tahun. Nah, namun Astyages tidak mengulang kejadian 10 tahun lalu itu untuk membunuh Kores yang sudah berumur 10 tahun itu ya. Jadi anak itu dibiarkan saja. Awalnya dibiarkan saja. Kemudian ya, Astyages membuat sebuah pesta setelah melihat bahwa cucu laki-lakinya itu masih di dalam lingkungan istananya, dipelihara oleh penggembala binatang ternak kerajaan. Setelah melihat itu, Astyages membuat sebuah pesta pribadi dengan mengundang Harpagus dan putranya. Orang tua berkumpul dengan orang tua ya, sedang anak-anak berkumpul dengan anak-anak. Pesta berjalan lama. Setelah makan usai, Astyages bercerita tentang dia menemukan anak muda yang jadi cerita pada Harpagus ini, bercerita pada Harpagus dan keluarganya bahwa dia menemukan anak muda yang ternyata adalah Kores atau Cyrus kedua ya. Kores atau Cyrus yang kedua. Harpagus tidak bisa mengelak dengan cerita Astyages itu, bahwa dia telah menugaskan orang lain untuk membunuh bayinya Mandane. Namun ternyata dikibulin oleh orang yang ditugasinya itu ya. Harpagus tidak bisa menolak bahwa memang Cyrus II atau Kores kedua itu masih hidup. Nah, setelah cerita seperti itu, kemudian Astyages bertanya apakah masakan daging yang
disajikannya itu enak ya, ngomong biasa ya. Terus kemudian ditanya apakah masakan daging yang disuguhkan itu enak. Yang tentu dijawab oleh Harpagus dengan jawaban enak ya, nggak mungkin ngomong nggak enak kan. Jadi jawab enak dan dia telah menikmati hidangannya. Nah, setelah itu Astyages menyuruh pelayan mengambil tulang belulang dari daging yang dimakan dalam pesta tersebut. Nah, ketika pelayan itu datang, maka oleh pelayan itu ditunjukkan kepala, tangan, kaki, serta tulang belulang anak Harpagus. Jadi yang dimasak ini adalah dagingnya anaknya Harpagus untuk dimakan di pesta. Itulah yang dikerjakan Astyages. Jadi ya dia makan, dia sendiri juga ikut makan daging anak manusia, anaknya Harpagus, anaknya saudaranya sendiri. Ya tentu ini suatu pemandangan yang sulit digambarkan ya. Bagaimana ini menggambarkan itu? Ya. Harpagus sendiri, ya kita bisa bayangkan dia bagaimana setelah mendengar penjelasan dari pelayan masakan raja itu. Harpagus dengan tetap menyatakan bahwa raja tidak bisa disalahkan, kemudian pulang membawa tulang belulang dan sisa tubuh anaknya. Harpagus masih tetap melayani sepupunya Astyages itu dengan tenang, tetapi menyimpan dendam yang setiap saat bisa meledak. Ya, dendamnya ini pasti luar biasa, tapi tetap dia melayani. Namun Astyages juga mengerti bahwa Harpagus pasti dendam pada dia. Nah, sehingga Astyages telah menyiapkan penjagaan berlapis-lapis untuk siapa saja yang berjalan menuju istananya untuk menemui dirinya, termasuk Harpagus. Jadi siapa saja yang mau menghadap Harpagus harus melewati penjagaan yang berlapis-lapis. Ya, itu perubahan yang dilakukan Astyages. Ya. Karena Astyages pasti tahu bahwa Harpagus punya dendam pada dirinya. Nah, setelah itu Astyages kemudian memulangkan Cyrus II ke kota Ansan sehingga bertemu dengan Kambises dan ibunya yang tentu orang tuanya sangat kaget dengan kenyataan itu. Mandane melihat kenyataan itu membuatnya menjadi sangat membenci ayahnya karena telah berniat membunuh cucunya karena takut kekuasaannya diambil alih oleh cucunya. Mandane sendiri anaknya menjadi sangat benci pada bapaknya. Namun sampai dewasa Cyrus II belum menunjukkan kebenciannya terhadap ulah kakeknya pada dirinya. Meskipun Cyrus II mengetahui, jadi Kores ini mengetahui bahwa dirinya hampir saja dibunuh cucunya, mengetahui cerita itu dari orang tuanya. Dan selama 10 tahun dia menjadi anak pengembala ternak kakeknya itu. Kakeknya itu kemudian orang tuanya itu kemudian dimintanya. Orang tua angkatnya itu pengembala ini dimintaknya kepada kakeknya untuk dibawa ke Ansan. Jadi bahan pengingat bagi Kores bahwa orang tua angkatnya ini yang telah menyelamatkan hidupnya ya. Dibawa ke kota Ansan ya. Tentu diberikan oleh Astyages ya. Dengan adanya orang tua angkatnya di Ansan itu ya Cyrus atau dua ini, Kores ini memelihara rasa dendamnya juga kepada kakeknya. Pada tahun 559 sebelum Masehi, Kambises meninggal dunia dan tahta kerajaannya kemudian digantikan oleh anaknya Kores itu ya. Ya Kores itu kan. Setelah menjadi raja, Kores mulai menunjukkan bakatnya.
dia mulai berkeliling ke suku-suku di wilayah Persia, mengajak untuk melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan kakeknya, melepaskan diri dari kerajaan Media. Dan ternyata ajakan Kores ini mendapatkan dukungan yang sangat luas. Setelah mendapatkan dukungan yang luas dari raja-raja suku, raja-raja suku di seluruh kerajaannya, di seluruh wilayah Persia, Kores kemudian menjalin hubungan rahasia dengan Harpagus. Jadi dia menjalin hubungan rahasia dengan Harpagus yang juga menyimpan dendam pada sepupunya, pada Astyages yang sudah tua. Astyages sudah tua tentunya, cucunya sudah jadi raja. Jadi orang-orang yang mendendam pada Astyages ini telah berkumpul, telah bersekutu, yaitu Kores dan Harpagus. Di sisi lain, Astyages hidup dalam keputusasaan yang sudah semakin tua, hidup dalam keputusasaan karena merasa tidak mempunyai pewaris. Anaknya perempuan semua, dianggap tidak mempunyai waris dia. Sehingga hidup kesehariannya selalu melampiaskan emosinya dengan sering menjatuhkan tangan besi kepada orang-orang bijak kerajaan maupun pembantunya. Jadi semakin tua Astyages menjadi semakin kejam bahkan kepada orang-orang bijak, orang-orang alim di negerinya. Jadi tua menumpuk dosa ini. Semakin tua semakin menumpuk dosa. Semakin tua semakin kejam. Harpagus yang memang mempunyai reputasi yang bagus dalam kerajaan Media, namun menyimpan dendam pada Astyages, kemudian diam-diam berkeliling pada orang-orang penting kerajaan dan perwira pasukan untuk membangun dukungan kepada dirinya, yang dukungan itu akan dilimpahkan kepada Kores. Jadi hubungan rahasia antara Harpagus dengan Kores ini adalah dalam rangka mengambil tahta kerajaan Media, mengambil tahta kerajaan Astyages. Ketika Astyages semakin tua semakin kejam, hal itu dimanfaatkan oleh Harpagus untuk membangun dukungan yang luas dari elit kerajaan Media maupun suku-suku di Media maupun elit-elit politik kerajaan Media. Perbuatan buruk Astyages dengan demikian memperlancar misi Harpagus untuk Cyrus, untuk Kores. Rencananya tersebut langsung mendapatkan dukungan yang cukup luas. Di lain pihak, Astyages tidak dapat mengendus rencana Harpagus karena dia telah membuat jarak dengan orang-orang penting kerajaan akibat perbuatan buruknya itu. Orang-orang itu takut menghadapi Astyages. Yang orang-orang berilmu juga takut memberikan nasihat kepada Astyages. Ya kalau nasihatnya kemudian betul atau nasihatnya bisa dilaksanakan dengan baik, tapi kalau nasihatnya tidak betul, nasihatnya tidak sesuai kenyataan atau tidak bisa terlaksanakan dengan baik, bisa-bisa dia mendapatkan risiko dibunuh oleh Astyages. Jadi semua orang menjauh dari Astyages, sehingga Astyages justru tidak bisa mencium rencana yang disusun oleh Harpagus maupun Kores. Artinya apa? Artinya ya Astyages tinggal menunggu waktu untuk ditumbangkan, kekuasaannya diambil alih, tinggal nunggu waktu saja. Nah,
setelah kondisi di Ekbatana matang untuk pengambil alihan kekuasaan raja, Harpagus kemudian mengirim utusan kepada Kores agar mengambil alih kekuasaan di Media. Jadi sudah matang, ya, sangat besar dukungan kepada Harpagus, maka Harpagus kemudian kirim utusan kepada Kores, sudah saatnya Kores mengambil alih kekuasaan kakeknya itu, ya. Pasukan Persia akhirnya diberangkatkan ke Ekbatana dipimpin langsung oleh Kores, ya, oleh Cyrus, ya. Ketika pasukan Persia memasuki wilayah Media, Astyages mendapatkan laporan gerakan pasukan Persia itu. Dia mengetahui bahwa cucunya akan terus bergerak untuk mengepung Ekbatana. Jadi Astyages memang sudah menduga jauh hari sebelumnya akan terjadi peristiwa seperti itu. Tapi terjadinya peristiwa itu juga karena akhirnya terbentuk oleh kelakuannya sendiri, ya. Astyages kemudian memanggil Harpagus dan memerintahkan Harpagus untuk memerangi cucunya itu. Tentu Harpagus dengan gembira menyambut perintah tersebut dan segera menghubungi para komandan pasukannya untuk melaksanakan misinya bagi siapa? Ya bagi Kores, bukan bagi Astyages. Pasukan Media dikerahkan sebesar-besarnya sehingga hampir tidak bersisa untuk menjaga istana. Astyages sendiri melihat gerakan Harpagus itu dengan anggapan bahwa Harpagus bermaksud melibas cucunya dengan cepat. Jadi pengerahan pasukan besar-besaran oleh Harpagus di istana itu justru dibaca oleh Astyages bahwa Harpagus akan melumat pasukan dari Ansan, pasukannya cucunya itu, ya. Pasukan dari Persia itu. Akhirnya dua pasukan berhadapan. Namun ketika kedua pasukan sudah berhadapan, terjadilah peristiwa yang telah direncanakan. Harpagus dan banyak perwira Media beserta pasukannya justru kemudian bergabung dengan pasukannya Kores, ya. Orang-orang yang tetap setia pada Astyages dengan cepat dapat dikalahkan. Jadi masih ada yang tersisa. Ketika terjadi perang, ya tidak butuh waktu lama mereka dikalahkan, ya. Pasukan Media kocar-kacir melarikan diri dari peperangan. Kores dan Harpagus kemudian menuju istana di Ekbatana. Astyages ditangkap namun tidak dibunuh, dipenjarakan oleh Kores, ya. Astyages kemudian menjadi raja selama 35 tahun, ya. Astyages, ya, ketika di penjara itu Astyages yang menjadi raja selama 35 tahun, kekuasaannya berakhir di penjara yang nyaman, ya. Astyages ini berkuasa selama 35 tahun dan mengakhiri kekuasaannya di penjara yang nyaman karena dipenjara oleh cucunya sendiri. Sampai waktu meninggalnya tetap di penjara. Jadi ini adalah lukisan bagaimana Raja Astyages yang tua, ya. Yang tua itu ditangkap di istananya, kemudian di penjara istananya sendiri sampai mati di dalam penjara. Kores dengan telah merebut Media, ya, kemudian
berbuat lebih jauh lagi. Perjanjian damai antara kerajaan Media, Lydia, dan Kaldea, kerajaannya Belshazzar, ya, itu tidak dianggap oleh Kores, ya. Setelah Media jatuh, pasukannya Kores, pasukan Persia yang telah menyatu dengan pasukan Media, ya, kemudian bergerak menuju ke Lydia, kerajaan Lydia. Akhirnya terjadi pertempuran di Sungai Halis, ya, sungai yang selalu menjadi saksi pertempuran antara Media dan Lydia, ya. Sungai yang memang menjadi tempat kalau Media dan Lydia berperang, ya. Perbatasan yang menjadi medan perang, ya. Sungai Halis adalah sungai yang menjadi perbatasan kedua kerajaan yang jika berperang pasti terjadi di situ, ya. Nah, ternyata pasukan Lydia kalah dan bergerak mundur. Raja di Lydia yaitu Krusus yang juga masih kakek paman Kores sendiri, jadi kakek paman juga kan. Memang Astyages itu kan menantu kerajaan Lydia, ya. Astyages menantu kerajaan Lydia, ya. Itu ibunya Kores kan anak Raja Lydia kan itu, ya. Jadi Krusus itu masih kakeknya Kores juga, ya. Ketika kalah, Krusus ini kemudian meminta bantuan kepada Babilonia. Namun gelagat itu sudah dapat dibaca oleh Kores, ya. Krusus yang berusaha ingin mendapatkan bantuan dari Kaldea, ya, gelagat itu sudah dibaca oleh Kores, ya. Dan Kores kemudian membuat gerakan, membuat manuver pasukan yang kemudian menutup kesempatan Krusus untuk lari mendapatkan bantuan dari Kaldea. Semua gerakan tertutup dan akhirnya Krusus dapat dikalahkan di kota Sardis, ya. Krusus ditangkap dan ditahan, sedang kota Sardis dijarah oleh pasukan Persia hingga akhirnya penjarahan itu dihentikan sendiri oleh Kores, ya. Krusus ditahan. Dengan demikian Kores adalah raja yang mampu menebarkan ketakutan, ya. Ketakutan yang luar biasa pada rakyat Lydia, ya. Namun itu juga merupakan bentuk kedermawanan pada pasukannya, ya, untuk menjarah kerajaan yang lain, ya, untuk menjarah musuhnya, ya. Namun kemudian dihentikan oleh penjarahan itu dihentikan oleh Kores, ya. Dengan demikian Lydia, ya, termasuk kerajaan Frigia, ya, setelah Lydia takluk menjadi takluk pada Persia, ya akhirnya Frigia dengan sendirinya juga tanpa perang menyerahkan kekuasaan kepada Persia. Persia dalam waktu singkat menjadi kerajaan yang besar menyaingi Kaldea, ya. Sedangkan kerajaan Scythia, ya, yang berada di utara wilayahnya terus mengawasi perkembangan kerajaan Persia yang mendadak muncul menjadi kerajaan yang besar, ya. Itulah asal-usul munculnya kerajaan Persia yang nantinya akan muncul menjadi kerajaan kedua yang
diimpikan oleh Nabi Daniel yang akan menjajah bangsa Yahudi, ya. Jadi ini adalah Persia adalah telah muncul, jadi kerajaan yang akan menjadi penjajah kedua bangsa Yahudi telah muncul, ya. Yang pertama adalah Kaldea. Ini adalah ketika Krusus ditangkap, ya, lukisan saja. Krusus ditangkap terus kemudian menghadap cucunya, dihadapkan pada cucunya, ya. Ditawan, ya, tapi tidak dibunuh, dipenjarakan oleh Kores. Pada tahun 540 sebelum Masehi, Kores atau Cyrus II itu mulai merasa semakin kuat. Nah, ketika dia merasa kuat, mulai mengganggu wilayah Kaldea. Sering terjadi perang kecil-kecilan di perbatasan. Nabonidus meskipun di kota Tema telah dengan seksama memperhatikan perkembangan kerajaan Persia. Ya. Ketika mendapatkan laporan tentang gangguan tersebut, dia segera pulang ke Babilonia untuk mengambil alih kendali pasukan Babilonia. Nah, sampai di Babilonia, Nabonidus langsung mendapatkan serangan dari Persia. Nah, itulah kisah kali ini. Kita berhenti sampai di sini dulu, yaitu ketika Persia mulai menyerang Kaldea, ya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Kita sudah mulai mengetahui, ya, asal usul munculnya kerajaan Persia yang akan menjadi kerajaan yang sangat besar, ya, hingga nanti pada masa Nabi Muhammad kerajaan Persia ini masih juga menjadi kerajaan yang besar, ya. Itulah yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang kisah Rasul dan Nabi dan peradaban di wilayah kenabian dan kerasulan dan wilayah negeri-negeri sekitarnya dan kisah kerajaan-kerajaan besar pada masa itu yang berpengaruh kepada kisah para Rasul dan Nabi, yang berpengaruh pada semua kisah Rasul dan Nabi sampai hingga Nabi Muhammad, ya. Saya kira demikian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.